Kita berjumpa lagi di kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Yesus. Senang sekali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam muatan video kali ini, sahabat Ruang Yesus, saya mau menanggapi salah satu isu terhot dan panas tengah diperbincangkan oleh publik di hari-hari ini mengenai hutang 50 miliar oleh Pak Anies Baswedan. Ngomong-ngomong soal hutang, sahabat ruang isu, menurut saya itu hal yang biasa. Apalagi hanya sekali ngutang, ya nanti jadinya berkali-kali begitu ya. Ya, artinya bahwa banyak orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan yang besar maupun juga perusahaan yang kecil. Mereka pernah berhutang ke bank. Begitu juga orang-orang yang mau caleg, baik itu jadi wali kota, jadi bupati, dan juga jadi gubernur, pasti mereka akan berhutang karena untuk berpolitikan kita di Indonesia ongkosnya begitu mahal. Jadi masalah kesiapan dana untuk berpolitikan itu besar, itu mahal, nggak sedikit. Begitu juga Indonesia, negara kita juga berhutang dengan tujuan untuk pembangunan, bukan untuk partai, bukan juga untuk kepentingan pribadi. Intinya dengan satu syarat, hutang itu dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau dari narasi yang disampaikan oleh Pak Erwin di podcastnya Pak Akbar, ia mengatakan bahwa kemungkinan besar dari hutang 50 miliar oleh Pak Anies Baswedan itu belum dikembalikan. Pertanyaannya, bagaimana nasibnya Pak Anies Baswedan dari isu hutang piutang tersebut? Apalagi kondisinya saat ini ia berstatus sebagai calon presiden. Otomatis soal isu yang demikian bakal memberi pengaruh bagaimana soal pencapresan ke depan, mempengaruhi soal elektabilitasnya. Apakah itu akan makin naik atau makin turun? Jika Pak Anies Baswedan tidak memberikan klarifikasi apapun menyangkut soal hutang ini, bahaya menurut saya. Kemungkinan terburuk dan peluang akan begitu sedikit para pemilih Pak Anies Baswedan dalam pemilihan presiden mendatang. Dampak tentunya bukan hanya dirasakan oleh Pak Anies Baswedan sendiri, tetapi juga partai-partai yang berkoalisi pasti akan sangat merasakan. Ya, jangan anggap remeh masalah yang kecil sekalipun. 50 miliar itu bukan nilai yang sedikit. Ya, ini hitungan rakyat kecil seperti kami ini. Ya, saya enggan sebenarnya untuk komentari, tapi mengingat bahwa Pak Anies Baswedan saat ini berstatus sebagai calon presiden yang nantinya akan dipilih oleh seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Begitu fatal pengaruhnya kepada partai dan bisa berkemungkinan untuk partai berubah haluan. Tapi mudah-mudahan tidak. Ya, jangan pelin-pelan, jangan karena persoalan-persoalan secara internal menjadi berubah, menjadi ragu-ragu untuk menetapkan pilihan. Artinya mereka harus bertanggung jawab dengan pilihan yang mereka tetapkan. Barang tentu publik pun juga mempertanyakan isu-isu yang tengah panas diperbincangkan mengenai pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut. Bukan hanya itu, juga Pak Surya Paloh bertemu dengan Partai Golkar. Ada apa dengan itu? Di baliknya, apakah mereka memperbincangkan untuk akan mendukung Pak Anies Baswedan di dalam pencapresan atau justru sebaliknya? Ibaratnya seperti Pak Surya Paloh, seperti anak yang hilang yang kembali kepada istana. Apakah begitu? Kita tidak tahu.
Ini sangat seru dan makin membingungkan otomatis dari pendukung-pendukung Pak Anies Baswedan. Kenapa tindakan seperti itu dilakukan oleh Pak Surya Paloh? Dan tanggapan-tanggapan yang berdatangan, katanya itu cuma sikap untuk mau meredam panasnya situasi politik saat ini. Apakah begitu? Kita pun juga tidak mengerti karena tidak secara langsung disampaikan dari tujuan pertemuan tersebut. Lalu kalau pengaruh yang dibawa oleh Pak Surya Paloh kepada Partai Golkar, saya pikir tidak segampang itu. Apalagi cuma hanya sekali pertemuan. Partai Golkar, P3, dan juga Partai PAN, kalau tidak salah, mereka sudah punya figur sendiri. Toh juga tidak segampang itu menurut saya. Jadi situasi-situasi seperti ini jangan dianggap remeh, jangan terlalu gampang untuk membuat kesimpulan, untuk membuat statement, untuk gampang dibicarakan. Ya, karena kemarin katanya itu cuma hanya tujuan untuk temu kangen. Tidak mungkin, karena pandangan yang tengah saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini masa politik. Orang pasti akan memaknainya itu ke arah yang lebih. Sahabat Ruang Isu, negara kita ini diurus oleh partai dan pemimpinnya. Mari kita bijak untuk menyikapi semua isu dengan cermat. Jadi barang tentu partai pun tidak mungkin menjatuhkan pilihan, menjatuhkan diri kepada jurang maut atau mencelakakan diri sendiri dengan situasi yang demikian. Tetaplah putus asa dan jangan semangat. Tetaplah menyerah. Nasi sudah menjadi bubur. Ya, nyatakan perjuangan, ya, jangan menyerah sebelum berjuang. Itu pesan saya. Saya akan pamit undur diri. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI.